Pemirsa, 3 penyidik KPK dihadirkan dalam sidang Sekjen PDIP Hasto Kristianto Jumat kemarin. Ketiganya dicecar soal penyitaan 3 telepon genggam. 20 mengenai 3 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi saksi dalam sidang Sekjen PDIP Hasto Kristianto adalah Rosa Purbo Bekti, Rizka Anung Nata, dan Arif Budi Raharjo. Namun demikian, ketiga saksi dihadirkan ini satu persatu atau tidak bersamaan. Saksi pertama yang digali keterangannya adalah Rosa Purbo Bekti. Oleh pihak Hasto, Rosa ditanyai terkait penyitaan 3 ponsel saat Hasto diperiksa oleh penyidik 10 Juni 2024. Dalam sidang, saksi Rosa ini juga sempat menyinggung adanya mantan pegawai KPK yang saat ini menjadi salah satu tim penasehat Hasto dan disebutnya menjadi konflik kepentingan. Dalam kasus ini, Hasto didakwa merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret tersangka Harun Masiku dengan cara memerintahkan Harun Masiku merendam ponselnya setelah KPK menangkap tangan anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Sementara itu, pengacara terdakwa kasus suap dan perintingan penyidikan Hasto Kristianto mencecar penyidik KPK yang dihadirkan sebagai saksi. Saksi dicecar terkait upaya perintangan penyidikan yang dinilai saksi telah dilakukan oleh Hasto. Penyidik dan petugas mengalami kehilangan jejak. Astagfirullahaladzim. Pak, saya lihat Bapak. Iya. Ya, berarti saya bisa nerangkan nih. Yang saya lihat adalah Rosa sedang bersaksi. Iya. Gitu loh. Pertanyaan saya kan simpel ini. Bapak dihadirkan untuk membuktikan Pak Hasto ini melakukan perbuatan merintangi. Saudara katanya saksi fakta. Pertanyaan saya, apa yang saudara lihat langsung, dengar langsung, alami langsung kaitannya ini, melihat nih, mendengar, menyaksikan Pak Hasto ini merintangi apa? Ada nggak? Yang kami alami langsung adalah pada saat pemeriksaan tanggal 10 Juni 2025 sebagai Pak Hasto sebagai saksi. Ya. Pak Hasto melakukan perlawanan terhadap penyitaan dan menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Itu aja ya? Iya, itu. Itu ya? Iya. Jadi yang saudara alami, ya bagus ini. Katanya perbuatan merintangi penyidikan itu menolak dan menandatangani berita acara penyitaan itu ya? Iya, salah satunya itu. Tidak mutlak. Salah satu. Yang kedua deh, apa jadinya? Ya. Ini yang saya sampaikan adalah perbuatannya Pak Hasto ya, salah satunya itu. Iya, salah satunya kan berarti ada salah 2, salah 3, salah 4. Yang saya tanya salah 2 deh. Ya. Apa? Kami ulangi lagi dari awal. Gak usah, langsung aja apa yang saudara lihat, apa yang saudara alami, apa yang saudara saksikan langsung bahwa Pak Hasto ini ya melakukan perbuatan pidana menghalang-halangi penyidikan. Apa? Yang kami alami, ya, yang kami alami sekarang. Yang tadi kan melihat. Pak, kalau Bapak ngalami kesedihan, kegembiraan, terserah deh. Yang berkaitan dengan Pak Hasto apa yang Bapak lihat? Ya, yang kami alami. Yang kami alami adalah pada saat kami melakukan pengejaran kepada Pak Hasto pada tanggal 8, ya, itu kami mengalami perintangan. Saya stop Pak ya. Oke. Nur Hasan itu udah dipanggil kemarin. Ya, nggak usah Bapak komentari. Pertanyaan saya, Bapak lihat nggak Pak Hasto ini menghalang-halangi di PT IKA itu? Bapak lihat nggak Pak Hasto perintahkan orang supaya menghalangi di PT IKA? Lihat nggak? Ada orang yang menghalangi kami. Siapa? Pada saat itu adalah petugas mantan penyidik. Ya, sementara itu Sekjen PDIP Hasto Kristianto keberatan terkait dihadirkannya 3 saksi dari penyidik KPK dalam persidangannya. Hasto menyebut penyidik KPK yang turun langsung menjadi saksi di persidangan merupakan pertama dalam sejarah dan memperkuat unsur politis.
Terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Ini hari yang saya tunggu-tunggu. Karena sejak awal agenda politik, kepentingan politik terhadap kasus ini kan sangat kuat. Sehingga untuk pertama kalinya di dalam sejarah persidangan kita, sampai penyidik KPK turun tangan secara langsung menjadi saksi, padahal tidak mengalami secara langsung, tidak melihat secara langsung, dan tidak mendengar secara langsung, sehingga yang disampaikan adalah suatu asumsi dan pendapat. Suatu konstruksi hukum yang dibuat-buat yang semakin menunjukkan kuatnya agenda politik ini. Karena itulah supaya gambaran lengkap nanti tunggu sesi kedua, karena berbagai hal yang disampaikan tadi menunjukkan juga ada asumsi-asumsi yang diputar balikkan, yang dicampur adukkan. Karena itulah kami berdasarkan fakta-fakta yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, kami meyakini bahwa kepentingan-kepentingan kekuasaan inilah yang nantinya dapat dihadapkan dengan berbagai fakta-fakta hukum. Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat memperluas area pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day. Area diperluas hingga ke Jalan Arif Rahman Hakim dan berlaku mulai Minggu 11 Mei 2025 mendatang. Ya, sebelumnya pada Car Free Day Kota Depok pekan lalu hanya satu jalur Jalan Margonda Raya saja yang digunakan. Selama pelaksanaan di Kota Depok, arus lalu lintas dari berbagai arah akan dialihkan ke jalur-jalur alternatif yang telah disiapkan. Wakil Wali Kota Depok Chandra Ramansyah mengatakan kebijakan ini diambil sebagai bagian dari komitmen Pemkot Depok dalam menyediakan ruang publik yang lebih sehat, luas dan nyaman untuk masyarakat. Pemkot Depok juga memastikan jalur cepat di sekitar lokasi Car Free Day ini tetap dapat digunakan oleh angkutan umum seperti bis kita, Trans Depok, termasuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Ini hasil rapat evaluasi kami yang dihadiri oleh pihak Polres Depok, dalam hal ini Bapak Kasat Lantas, dan juga seluruh OPD terkait di Kota Depok, bahwa pimpinan dalam hal ini Bapak Wali Kota sudah mengambil kebijakan untuk CFD ini diadakan di dua lajur untuk merespon harapan dan animo. Pemirsa, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan segera digelar. Bukan tanpa sebab, hal ini karena Prabowo Subianto sudah kangen dengan nasi goreng buatan Ibu Mega. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Presiden rindu dengan nasi goreng buatan Megawati. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Sebelumnya, kedua tokoh tersebut telah bersilaturahmi setelah 2,5 tahun tidak bertemu. Prasetyo juga memberi sinyal dalam waktu dekat Prabowo Mega akan bertemu kembali. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.